nyanyian Kidung Jemaat nomor 76 bait 1 hingga bait yang kedua. Dan pada bait yang kedua, sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Cuma dipersilakan dulu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah nas pembimbing untuk kita pada hari ini yang terambil dari Yesaya pasal 30 ayat yang ke-19, 29 dan yang ke-30 yang berbunyi demikian. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia menjawab. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu ketika orang menguduskan diri untuk perayaan, dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling, hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat, dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan lebat, angin ribut, dan hujan batu. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 84, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Seluruh hatimu
kita akan mendengarkan pengakuan dosa dan berita anugerah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Namun, kita telah melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah kita, dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan kemurahan-Mu di sepanjang kehidupan hari-hari hidup kami. Kami senantiasa dipelihara, dijaga, dilindungi oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, kesehatan, kekuatan, semangat dalam menjalani hari-hari hidup kami. Walaupun dalam hari-hari hidup kami mengalami banyak pergumulan, kesesakan, tapi kami percaya kami senantiasa ditopang oleh-Mu ya Bapa. Pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur, kami boleh dihantarkan di rumah gereja-Mu ini untuk datang memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Bapa, jika pada hari Minggu ini kami boleh merayakan hari raya Advent yang kedua, di mana kami menantikan kedatangan Engkau. Ya Bapa, biarlah ibadah kami ini boleh Engkau sertai dan berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan daripada-Mu atas segala dosa dan perbuatan kami yang kami lakukan, yang tidak berkenan seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengirimkan Putra Tunggal-Mu, di mana Tuhan, Dia hadir tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami umat manusia, di mana Dia Tuhan telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur senantiasa padamu, dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami lepas pribadi saat ini. Dan biarlah Tuhan ibadah yang kami lakukan ini menjadi kepujian hormat akan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ya Tuhan, datanglah, kasihanilah kami. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Firman Tuhan berkata, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Jemaat duduk, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 85 bait 1 sampai 3. Yesus
Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu kesempatan Kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami bersama-sama ingin membaca kebenaran dari firman-Mu. Buka hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat memahaminya dengan baik dengan urapan Roh Kudus-Mu. Dan terutama Tuhan, kami boleh melakukannya dalam hidup kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita saat ini sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 dengan bunyi judul Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatmu. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaan sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembuskannya dengan napasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Tuhan kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakan kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala yang membalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipanggungnya, induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab, kita akan menyambutnya bersama-sama sesuai tani. Firman itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Amin. Kita sambut pembacaan firman Tuhan tadi dengan memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 91, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Oh
Jemaat Tuhan, Shalom. Shalom. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami memasuki Minggu Advent yang kedua. Kami bersyukur untuk kasih setia kemurahan-Mu. Dan biarlah melewati Minggu Advent yang kedua ini, kami lebih memaknai apa yang mesti kami lakukan menanti kedatangan Kristus. Dan biarlah firman Tuhan menuntun kami untuk kami melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpinlah kami untuk mendengar firman-Mu ini dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau saja yang berbicara untuk kami pada saat ini di tempat ini melewati hamba-Mu ini. Bahkan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, oleh dan di dalam Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8 dengan judul Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita patut bersukacita. Kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Minggu kita menantikan kedatangan Kristus, yang dihubungkan pertama dengan Natal yang kita rayakan, mengingat akan kelahiran Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia. Dan yang kedua adalah kita diingatkan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali untuk kali yang kedua. Saudara Bapak Ibu, dalam kita menantikan kedatangan Kristus ini, apa yang kita lakukan? Persiapan-persiapan apa yang mesti kita lakukan? Biasanya kalau kita di dunia ini, apabila ada seorang pembesar atau pejabat yang akan datang, maka pasti penduduk di tempat yang akan didatanginya akan sangat sibuk dengan segala persiapannya. Semua hal diatur sedemikian mungkin supaya pejabat yang bersangkutan merasa senang atau memberi kesan yang luar biasa baginya. Biasanya kalau sang pejabat atau pembesar sudah tiba, didahului dengan mobil patwal yang bertugas membuka jalan, mengamankan setiap jalan yang akan dilewati supaya tidak terganggu perjalanan itu. Dan jika sirene mobil itu berbunyi, maka mobil siapapun yang dilewati oleh rombongan itu akan menepi sebentar, memberi jalan. Bahkan ada yang berhenti sejenak. Nah, begitu luar biasa penghormatan dan penghargaan yang kita lakukan di dunia ini
sang pejabat yang sangat kita hormati. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang mengaku sebagai orang Kristen dalam menyambut, dalam memaknai minggu-minggu Advent ini? Karena yang akan kita sambut ini melebihi dari pembesar di dunia ini, melebihi pejabat-pejabat di dunia ini. Ia lebih tinggi, ia lebih berkuasa, ia lebih terhormat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana cara kita menyambut dan menghormati kedatangan Tuhan Yesus dalam konteks Natal dan konteks parousia atau kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai hakim yang adil? Saudaraku, waktu terus bergulir dan kita sudah ada di minggu Advent yang kedua ini. Bagaimana persiapan kita? Apakah hanya sebatas pada kegiatan seremonial belaka yang berlalu begitu saja tanpa ada sesuatu yang berubah? Ataukah dalam persiapan yang kita lakukan itu ada sesuatu yang dipulihkan dalam hidup kita? Dan mari kita belajar dari firman Tuhan saat ini, Injil Markus ini. Kita melihat di dalam pembukaan kitab Injil Markus. Kitab Injil Markus adalah Injil yang dikatakan di situ yang pertama ditulis menyatakan bahwa inti beritanya, inti kabar baiknya adalah Yesus Kristus Anak Allah. Ayat yang pertama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, yang kedatangannya harus dipersiapkan oleh manusia. Dan gelar Anak Allah ini menunjukkan keakraban hubungan Yesus dan Bapa yang memiliki satu hakikat sebagai gelar keilahian Yesus. Sekalipun manusia seringkali gagal memahami rencana Allah, tetapi Allah tidak pernah gagal menepati janjinya pada manusia. Sebab segala sesuatu yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu harus digenapi. Mesias itu datang ke dunia. Dan datangnya ke dunia ini adalah sebagai rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Sebab itu Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah misi kenapa Yesus datang ke dunia, untuk menyelamatkan manusia. Dan kedatangan Anak Allah ini harus dipersiapkan dengan baik, karena Dia akan datang secara fisik. Bukan sekedar kalau kita zaman sekarang dunia multimedia, ada Zoom meeting, ada video call, dari jarak jauh kita bisa melihat, dari jarak jauh kita bisa berkomunikasi dalam dunia teknologi. Tetapi kedatangan Anak Allah ini, Dia akan datang secara fisik. Dan sebelum kedatangannya diceritakan oleh Injil Markus ini, ada sang perintis yang mempersiapkan jalan itu. Sama seperti para mobil-mobil patwal yang bertugas membuka jalan, mengamankan setiap jalan yang akan dilewati oleh para pejabat pembesar. Maka di sini dalam kasus ini juga demikian, ada perintis, sang perintis jalan kebenaran yang akan membuka jalan bagi kedatangan Yesus Anak Allah. Dan di dalam nas ini Ia dikatakan sebagai nama Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis ini adalah perintis jalan yang mempersiapkan jalan kedatangan Anak manusia itu. Kehadirannya menjadi awal bagi kehadiran Dia yang akan datang, yang berkuasa menyelamatkan manusia. Dan karena sebagai perintis jalan, maka tugasnya adalah membuka, meluruskan jalan bagi kedatangan Sang Mesias Anak Allah. Dan cara Dia membuka, meluruskan jalan bagi kedatangan Sang Mesias Anak Allah bukan tanpa aksi, hanya berdiam diri, tetapi dikatakan dengan lantang dan berat.
berani Yohanes Pembaptis menyerukan berita pertobatan. Itu yang dilakukannya. Ia menyerukan berita pertobatan supaya orang yang bertobat itu diampuni. Dan ternyata sebagai perintis jalan ini dan menyerukan berita pertobatan ini, tugas ini tidak mudah. Kalau mungkin berkata-kata, ayo bertobat, mungkin mudah keluar dari bibir mulut. Tetapi esensi sebenarnya tugas ini tidak mudah, karena bagi yang mendengar itu, tidak semua bisa menerima perkataan itu. Tugas ini berat di zaman Yohanes Pembaptis, karena di sana ia akan menghadapi tantangan, hujatan, cemoohan, hinaan, penolakan, pengkhianatan, bahkan juga kematian. Kenapa? Karena pada saat zaman Yohanes Pembaptis, jika orang memberi kata-kata pujian, sanjungan, atau sesuatu yang menyenangkan hati orang, mungkin akan mudah diterima. Tetapi yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis ini harus menyampaikan sesuatu yang membuat telinga orang pada saat itu, di zaman itu, panas telinga mereka. Karena apa? Karena membuat hati telinga mereka panas bagi mereka yang hidup jauh dari kebenaran Allah. Merasa nyaman saja dengan keadaan waktu itu, merasa enjoy saja dengan dosa yang dilakukan saat itu. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan, hei, bertobatlah. Ini membuat hati panas, telinga panas. Nah, saudara, Bapak Ibu, bahkan juga dalam benak orang Yahudi pada saat itu, Yohanes Pembaptis berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Mereka adalah bangsa pilihan Allah. Itu benar, tidak bisa dipungkiri. Mereka menganggap bahwa mereka ada di level yang aman. Mungkin merasa, untuk apa bertobat? Toh mereka ini bangsa pilihan. Sementara itu juga berhadapan dengan para penguasa. Para penguasa merasa mereka adalah orang yang paling benar, sehingga tidak suka dengan yang namanya teguran yang melukai perasaan, apalagi ego dan harga diri. Siapa sih Yohanes ini kok berani menegur kami? Yohanes ini orang biasa di padang gurun. Siapa dia? Punya jabatan apa? Dia berani menegur para pemimpin pada saat itu. Wah, ini sangat melukai ego dan harga diri. Nah, menghadapi itu semua, Yohanes Pembaptis kita melihat tetap menjadi sosok yang berpenampilan sederhana, rendah hati, namun pemberani. Dia tidak dipusingkan dengan hal-hal yang lahiriah, yang sifatnya material. Tetapi dia mengarahkan orang pada persiapan hati yang lebih penting daripada semua hal-hal yang berbau materi. Dia tidak menyerah dengan segala tantangan, sekalipun nyawa taruhannya. Ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Kebenaran Allah itu harus disuarakan. Suka atau tidak suka orang mendengarnya, bagi Yohanes kebenaran Allah harus diberitakan apapun resikonya. Dan dia tidak merasa sebagai orang penting, sebagai orang merasa yang berpengaruh, sehingga orang harus mendengar dia. Tidak. Tetapi semua dijalaninya dengan kerendahan hati, dengan satu tujuan, satu fokus, mengarahkan orang kepada Yesus, bukan kepada dirinya sendiri. Dan dia jujur mengakui Yesus lebih berkuasa daripadanya. Yesus berkuasa daripadanya. Nah, saudaraku, memang banyak yang menolak seruan pertobatan Yohanes Pembaptis, tapi tidak sedikit juga orang-orang yang datang mengaku dosa dibaptis di Sungai Yordan pada saat itu. Ada yang memilih mengeraskan hati, namun ada juga banyak orang yang memilih hidup dalam pengampunan dan pertobatan. Mungkin kalau di zaman sekarang, ketika ada banyak orang
yang mengikut dia, mengikut Yohanes ini, itu bisa saja menjadi celah bagi dia. Oh, saya banyak pengikut ini. Bisa saja menjadi celah bagi dia. Ini kesempatan untuk supaya lebih populer. Karena banyak orang mengikuti. Tetapi kita melihat dalam nas ini, Yohanes Pembaptis tetap meninggikan Tuhan Yesus. Dia tidak mengejar popularitas. Dia menjaga dengan setia amanah yang diberikan kepadanya sebagai perintis jalan bagi kedatangan Anak Allah. Karena itu ia berkata, inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudaraku, membuka kasut adalah tugas seorang hamba yang paling rendah. Itu berarti Yohanes Pembaptis menempatkan diri lebih rendah dari seorang hamba yang rendah itu. Dia tidak berambisi menggantikan penghormatan dan yang harus diterima Yesus. Dia tidak menonjolkan diri, merasa diri paling berjasa dan mengejar pujian orang. Tetapi kita melihat kerendahan hatilah yang ditonjolkannya dalam nas ini. Bahkan dia menyatakan bahwa baptisan yang dilakukannya dengan air adalah sebagai sarana pertobatan. Tapi baptisan yang dilakukan Yesus dengan Roh Kudus adalah untuk keselamatan dan hidup kekal. Sebab yang percaya pasti akan diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu ketika kita memasuki minggu Advent ini menjadi satu sirene bagi kita. Siap tidak siap, suka tidak suka, kedatangan Tuhan itu adalah suatu kepastian. Kedatangan Tuhan sebuah kepastian yang harus kita persiapkan. Kapan itu tidak ada satupun yang tahu. Karena itu berjaga-jaga. Saudara, karena itu di minggu Advent ini membawa kita untuk merenungkan akan keberadaan kita dan apa yang kita lakukan. Jangan hanya terlena dengan persiapan materi atau lahiriah saja. Memang benar, ketika minggu Advent ini kita juga sudah mulai merayakan Natal yang menguras banyak hal. Tidak saja menguras kantong kita, tapi saya percaya ini adalah bagian kebersamaan kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Berbagi berkat dan menjadi berkat. Jangan juga hanya terlena dengan persiapan materi. Jangan hanya sibuk membersihkan halaman. Jangan hanya sibuk membersihkan rumah, tapi lupa abai membersihkan hati kita dari banyaknya kotoran dosa. Jangan hanya sibuk mendekorasi rumah gereja, sibuk kita mempercantik diri kita, body, wajah kinclong supaya terlihat wow. Tapi membiarkan hati kita tetap suram dengan amarah dan akar kepahitan. Tidak ada yang berubah dengan sifat kita, hati kita sama saja. Hanya casingnya yang berubah di bulan Desember ini. Mungkin yang perempuan tambah cantik, yang laki-laki tambah ganteng. Wajar-wajar saja kita mempersiapkan itu karena kita ingin menampilkan yang terbaik. Tetapi yang lebih penting, apakah hati kita juga sudah berubah? Hati kita diperbaharui? Atau kita hanya ya seperti aku masih seperti yang dulu, kata lagu. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan fokus pada diri kita. Jangan fokus pada karunia kita. Jangan fokus pada kekayaan dan jabatan kita atau kesombongan kita. Kehebatan kita untuk mencari sanjungan dan pujian manusia. Kita hanyalah alatnya seperti Yohanes Pembaptis untuk mengingatkan manusia supaya tidak lagi kembali ke dalam hidup yang penuh dengan dosa. Semoga Roh
Kudus terus mengisapkan kita akan dosa, sehingga mampu mempersiapkan hati menyambut Tuhan Yesus dan hidup setia pada kebenaran Allah sendiri. Tuhan Yesus yang disambut di sini, Tuhan Yesus yang ditinggikan, Tuhan Yesus yang dimuliakan. Natal-Natal yang kita rayakan mengingatkan kita Tuhan Yesus yang kita muliakan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami dituntun bagaimana seharusnya kami mempersiapkan diri kami dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di momen di bulan Desember yang penuh sukacita dan berkat ini, hati kami diperbarui oleh Tuhan. Hati kami diubahkan oleh Tuhan menjadi baru. Kami meninggalkan segala akar kepahitan. Kami meninggalkan kehidupan yang lama. Tetapi biarlah digantikan oleh Tuhan menjadi hati yang penuh dengan damai sejahtera. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memiliki kerendahan hati seperti Yohanes Pembaptis. Hanya Tuhan yang kami tinggikan, hanya Tuhan yang kami permuliakan. Kami ini hanya alat yang dipakai oleh Tuhan menjadi sarana saluran berkat. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan perjalanan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati kami, tolonglah kami. Ketika pada saat ini ada banyak hal perkara-perkara kehidupan dunia ini yang membuat kami lemah, yang membuat kami berputus asa, kehilangan pengharapan. Biar kami tetap memiliki relasi kami yang dekat dengan Tuhan. Dan kami mau meletakkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan saja. Bekerjalah Tuhan seluas-luasnya untuk hidup kami, menyatakan apa yang baik, sebab kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Juga kami menyerahkan segenap keluarga, rumah tangga kami. Hadirlah Tuhan memimpin, melindungi kami, memampukan kami untuk melaksanakan tugas, peran, tanggung jawab kami masing-masing di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga. Kami juga menyerahkan usaha, pekerjaan yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Kami bekerja mencukupi berbagai kebutuhan hidup kami. Biarlah ketika kami bekerja, kami rajin bekerja karena yang kami lakukan adalah untuk Tuhan. Tuhan juga memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga dengan tubuh yang sehat itu kami mampu beraktivitas, bekerja, berkarya, dan melayani Tuhan melewati profesi hidup kami masing-masing. Tuhan yang Maha mengetahui apa yang diperlukan bagi hidup kami. Karena itu dicukupkanlah kami dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Engkau yang membukakan jalan keluar yang terbaik ketika kami menghadapi berbagai kesulitan dan kekhawatiran. Bahkan kami percaya tak ada satupun yang luput dari pandangan Tuhan. Engkau yang tahu keadaan kami ya Bapa. Berkati juga seluruh generasi-generasi kami, anak, cucu kami. Berkati juga kehidupan rumah tangga kami masing-masing, bahkan rumah tangga anak menantu kami. Tuhan juga yang tahu apa yang menjadi kerinduan dan harapan kami. Jadilah kehendak Tuhan yang baik untuk setiap rencana dan harapan kami. Berkati persekutuan jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada, lebih-lebih untuk jemaat GKI Barimba di tempat ini. Biar persekutuan kami semakin kuat. Jauhkan ya Bapa kuasa-kuasa yang jahat, kuasa kegelapan.
yang hendak mengganggu kami, merampas sukacita dan damai sejahtera di hati kami. Tapi biarlah kami memiliki kerendahan hati satu dengan yang lain, yang boleh hidup saling mempedulikan, saling mendukung. Tuhan juga memakai kami hamba-hambamu yang melayani jemaat-Mu. Biarlah kami tetap setia melayani Engkau dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kami masing-masing. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Jamahan Tuhan boleh terjadi atas hidup mereka. Kami berdoa bagi saudara kami, Ibu Sri Apriasi Pani yang masih dalam pergumulannya dengan sakit. Ibu Rusine Udawi yang juga masih bergumul dengan keadaan sakitnya. Kami percaya ya Bapa, mereka dipelihara oleh Tuhan. Tuhan menjamah mereka dengan kuasa-Mu saja. Bahkan mengangkat sakit penyakit itu dari dalam tubuh mereka dengan cara Tuhan sendiri. Dan biarlah mereka diberikan kesabaran, keteguhan hati, kekuatan ketika mereka saat ini menghadapi pergumulan mereka. Berikan hikmat bagi keluarga-keluarga mereka yang mendampingi mereka dengan setia. Dan melewati pengobatan-pengobatan yang mereka jalani. Di situ Tuhan memakai setiap media pengobatan itu. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang bersukacita atas ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di bulan ini. Kami berdoa bagi Ibu Maria Widodo yang berulang tahun ke-60. Tuhan, ia bersukacita atas pertambahan usia yang boleh Tuhan berikan. Karena itu ya Bapa, biarlah sukacitanya semakin lengkap dan sempurna ketika Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupannya, menopang, memberkati, memberikan damai sejahtera sukacita dalam hidupnya. Bahkan untuk juga seluruh keluarga dan rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Berikanlah kesehatan, kekuatan, dan hikmat. Dan tetap boleh mengagungkan, memuji Tuhan melewati setiap detik demi detik kehidupan yang masih Tuhan berikan kepadanya. Ya Bapa, kami juga menyerahkan keadaan dunia ini. Berkatilah ya Bapa dunia di mana tempat kami tinggal dan berada ini. Meskipun ada banyak hal yang boleh terjadi, tetapi kami percaya semua ada dalam rancangannya Tuhan. Namun biarlah kami sebagai umat kepunyaan-Mu, kami boleh turut mendoakan keadaan bangsa dan negara dunia ini, bahkan saudara-saudara kami yang mengalami berbagai hal yang terjadi dalam hidup mereka akibat keadaan dunia ini, baik itu korban akibat peperangan maupun juga akibat bencana alam yang terjadi. Kami boleh saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Berikanlah keamanan di mana kami tinggal dan berada. Terima kasih Bapa, kami percaya kami dipelihara oleh Tuhan. Ada banyak hal yang kami pinta, tetapi kami yakin dan percaya Engkau ya Bapa dari tempat-Mu yang maha tinggi. Engkau mendengar, Engkau melihat, Engkau juga menopang hidup kami. Terpujilah nama Tuhan yang menyediakan telinga-Mu mendengarkan kami. Dan doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya dan segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Maranatha. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, saatnya kita mempersembahkan persembahan syukur kita. Sidang jemaat, silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, saatnya kita mempersembahkan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya dengarkanlah nas persembahan yang terambil dari Yesaya pasal 60 ayat yang ke-6b, yang berbunyi demikian: mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sebelum kita mempersembahkan persembahan kita, marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kembali kami menghadap tahta hadirat-Mu yang Maha Kudus. Pada saat ini kami mau bersyukur dan menaikkan ucapan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Dan pada saat ini Tuhan, dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gereja-Mu di dunia ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu, terutama untuk meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mengiringi persembahan kita memuji muliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 286 bait yang pertama dan seterusnya sampai persembahan kita selesai dikumpulkan. Yeah.
Nyanyian pemutusan, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 277, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Kembalilah ke dalam kehidupanmu yang nyata. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.